يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق من وجوده سواك عند قلوب حديث آمين. المصطفى ونبيك رسول الله جاءك به عليك الكريم وتبتلى بالكرم يا رب مصطفى يا واسع الكرم فإنني يؤتيك الدنيا وقوتها ويبعث بك القلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Masih halaman 12 ya, sekitar 12 barisan di bawah ya, itu kurang sekitar ya. Halaman 12 kita 12 barisan di bawah hatta itu ya, hatta innahu fi marwiyah baka di tengah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah radhiyallahu anhu dan qala حتى إنه فيما روي بكى على ذنبه 200 سنة حتى قبل الله توبته وغفر ذنبه الواحد الهاد حاله مع نبيه وصفيه بذنب واحد، فكيف حال الغير في ذنوب لا تحصى وهذا تضرع التائب وابتهاله، فكيف بالمصر المتعسف ولقد أحسن من قال يخاف على نفسه من يتوب، فكيف ترى حال من لا يتوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT. Melanjutkan daripada pembahasan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, kita sampai dalam ucapan Imam Ghazali, hatta innahu fi maruya, bahwasanya ada riwayat bahwasanya Nabi Adam ya, ini kisah tentang Nabi Adam kemarin. Nabi Adam menangisi kesalahannya. Katanya diriwayatkan fi marwiya, maka Nabi Adam tersebut menyesali kesalahannya, bahkan menangis ala dzambi, atas dosanya. Berapa lama? Mi'atai sanah, selama 200 tahun. Mi'atai sanah 200 tahun. Menangisi satu kesalahan supaya Allah terima. Hatta qabilallah, sampai Allah terima baru berhenti. Sampai ada jawaban dari Allah, baru Nabi Adam
reda dari nangisnya. Apabila Allah taubatah, sampai Allah terima, wa ghafara dzambah, al-wahid, Allah maafkan kesalahan tersebut. Yang kesalahan tersebut hanya al-wahid, cuma satu. Cuma kesalahannya satu. Hadza haluhu, ini adalah keadaannya Nabi Adam. Ma'a Nabi, padahal Nabi gampang ya, aturan sebentar, tapi tetap nangis 2 tahun. Wasabihi fi dzambin wahid, kesalahannya pun cuma satu. Nangisnya 200 tahun. Fakaifa halul ghair? Bagaimana kalau kita? Ya, kita bukan nabi. Ya, terus fi dzunubin la tuhsa. Terus dosa kita bukan satu. Dosa kita la tuhsa. La tuhsa artinya tidak terhitung. Dosa kita tidak terhitung. Udah kita bukan nabi, terus kita dosanya nggak terhitung. Mau berapa ratus tahun kita nangisnya? Nabi Adam udah nabi, kan dekat sama Allah Ta'ala, gampang. Terus kesalahannya cuma satu, nangisnya 200 tahun. Kita berapa tahun kira-kira mesti nangisnya supaya imbang. Supaya imbang aja deh. Supaya imbang dengan Nabi Adam, gimana caranya tuh? Wa hadza tadurru ta'ibi wa ibtihaluhu wa kaifa. Terus Nabi Adam nangis terus. Kita apa? Lagi ingat astagfirullah, lagi enggak ingat, enggak. Nabi Adam nangis terus. Ini katanya. Bagaimana tuh keadaan kita? Wa kaifa, kita udah pas ingat doang istighfarnya, terus dosa lagi gitu, nggak berhenti. Gimana tuh keadaan kita? Bil musiril muta'assif wa qad ahsana man qala ya khaufu ala nafsihi man yatub. Orang yang taubat itu takut atas dosanya. Ini orang kita terus menerus dosa lagi, nggak ada takutnya. Kayak nggak ada takutnya. Emang kita nggak takut, ya kan? Kalau kita masih diulur sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bukan nggak mampu ngapain kita. Allah atas segala sesuatu mampu. Diulur. Kalau sudah habis uluran itu bahaya, ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Ya kan, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. La yadzuquna, tidak bisa mereka merasakan. Nanti kalau sudah habis ulurannya, kalau sudah na'udzubillah masuk neraka, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Jangan harap merasakan minum, jangan harapkan nikmat. Orang neraka nggak ada nikmat, tidak boleh dapat nikmat. Mana boleh? Orang disiksa nggak ada nikmat. Di antara nikmat minum nikmat. Jangan harap orang lagi disiksa di neraka dapat minum. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Jangan harap minta minum dong, ntar jeda, siksaannya jeda. Ana minum sebentar, mana bisa? Kalau ring tinju masih ada jedanya, ring tinju sebentar jeda, istirahat minum, masih bisa kan? Kalau di neraka enggak, disiksa terus dipukul, sebentar minum, enggak ada, pukul lagi. Sebentar itu enggak ada, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 1000 tahun enggak ada minum. La yadzuquna fiha bardan wa syaraba. Aus enggak didengar, disiksa sampai saking seringnya saking lamanya udah nggak minum, ya, sampai kan aus bangetnya, minta ampun itu ausnya, sampai ngelihat yusqa min ma'in sadid. Apa itu sadid? Yusqa min ma'in sadid. Sampai ngelihat, kan orang disiksa itu kan ada yang ngalir. Orang kalau disiksa ada yang ngalir. Matanya ditonjok, ngalir kan? Badannya itu nanah ngalir, darah ngalir. Dia itu saking ausnya ngiler, dikiranya itu sungai. Udah khayalannya itu udah halu. Nengok nanah ngiler, yusqa mimma insodid, minta minum nanah. Yusqa mimma insodid. Yatajarruhu, dia paksa masukkan ke mulutnya. Yatajarruhu, itu bahasa Arabnya itu yatajarruhu, bahasa Al-Qur'an. Yatajarruhu itu kebayang kan? Yatajarruhu kan susah masukinnya, kental. Tapi saking ngilernya, yatajarruhu wala yakadu yusiquhu. Sebenarnya enggak mampu. Cuman saking ausnya dipaksa sama dia. Yang penting ada yang ngalir di sini. Yatajarruhu wala yakadu yusiquhu wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayit. Bersamaan dengan itu siksaan terus. Min kulli makan, dari semua penjuru. Jadi penjuru dari sini siksaan, dari sini penjuru di sini siksaan, dari depan belakang semua penjuru. Ya wa ya'tihil mautu min kulli makan. Dari semua penjuru datang siksaan, itu siksaannya semua siksaan tersebut menuju kepada kematian.
Siksaan dari sini sebenarnya udah mati. Dari sini sebenarnya udah mati. Semua penjuru menyiksaannya wayatil mautu, bukan yatihil azab, bukan datang kepadanya azab, bukan, datang kepadanya kematian dari semua penjuru. Jadi siksaan itu menuju kematian. Wa ma huwa bimayit, tapi nggak mati-mati, Allah nggak kasih mati. Disiksa terus, wa ma huwa bimayit. Sambil gitu kan. Tapi tenang dulu, wa min waraihi adzabun ghalid. Tenang dulu. Masih ada lagi kata Allah Taala. Apalagi wa min waraihi, di balik itu, wa min waraihi, di balik itu ada apa? Adzabun ghalid. Masih ada azab yang tebal lagi yang menunggu mereka. Wa min waraihi adzabun ghalid. Bahasanya ghalid itu tebal. Itu kita nggak takut yang begitu ancaman dari Allah Taala. Itu yang diancam kita. Jadi kita nggak dosa untuk apa? Supaya nggak diadab. Kenapa kita nggak dosa? Supaya nggak disiksa. Kenapa kita itu motivasi kita nggak dosa, itulah itu udah cukup, ya kan? Cukup. Jangan kita sosok ketimpa balok aja mati, kan? Jangan sosok kuat, nggak ada, kita lemah. Jadi itulah motivasi kita. Ada di Al-Quran banyak banget ancaman-ancaman. Jadi kenapa nggak takut dosa dong? Takut dong. Ya takut, mesti takut sama dosa. Karena kita nggak mampu. Katanya bagaimana keadaan orang nggak takut sama dosa, gitu kan? Kalau dicolok mata mah udah biasa itu disiksa. Kalau orang yang sering-sering lihat yang haram, itu matanya dicolok berkali-kali, ntar disiksa udah biasa, itu bakal pasti bakal dicolok itu. Misalnya ada di sini dipaparin tuh haram-haram misalnya kan. Silahkan lihat. Keluar masjid satu langkah aja keluar masjid dicolok 2 kali. Mau lihat nggak? Oh enggak. Dicolok di situ. Langsung kontan dicolok, nggak bakal mau. Ini, oh enggak, tutup mata enggak. Udah sana pergi dia sana haram, pergi sana, karena nggak mau. Orang bakal pasti keluar ini pasti juga. Cuman diulur karena Allah Taala kan sayang, nggak langsung. Kalau langsung mah kita deh jalan kita nih udah, yang satu nggak ada matanya, yang satu udah keterlaluan pincang, yang satu udah sobek ininya. Kalau kontan kita sekarang nggak ada yang utuh kita. Kalau Allah masih sayang sama kita diulur. Ya karena kan umat Nabi Muhammad SAW nggak ada adab langsung, nggak ada. Jadi kita diulur. Jadi kalau misalnya kontan, kita ini semua hadir lucu, semuanya lucu. Yang satu kupingnya kemana, yang satu matanya kemana, tolong nggak ngeraba-ngeraba, tolong dong, ya kan? Karena perbuatan yang kita perbuatin, kalau kontan, tapi kan diulur supaya Allah ngarep ada yang tobat nggak? Karena Allah suka sama yang tobat. Sukanya lebih suka dari kemarin itu kisahnya, lebih suka daripada orang yang kehilangan bekalnya lagi di padang pasir. Orang di padang pasir perjalanan berbulan-bulan, hilang bekalnya udah total. Dia pulang mati, pergi mati udah pasrah deh, mati biar mati. Contohnya muncul lagi itu bekalnya. Girangnya kebayang itu gimana jalan. Allah lebih girang dengan orang yang kembali dari dosa, kembali kepada Allah daripada dia. Daripada orang tersebut bekalnya kembali. Maka kita kembali kepada Allah Taala. Ya, kembali Allah yang kan kita nggak ciptain diri kita sendiri. Kita kembali kepada yang ciptain kita. Yang kan kita kan bukan kita bikin diri kita sendiri ada. Kita nggak tahu-taunya ada. Mana bisa tahu-taunya ada? Allah yang bikin. Maka kita kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Mesti takut sama namanya dosa, ya. Mesti takut sama dosa katanya. Fa in tatub katanya. Kalau kamu tobat katanya Imam Ghazali, itu manaqat taubah. Kalau kamu tobat, habis itu kamu batalkan lagi tobatnya, kamu singkap lagi tobat tersebut. Sudah tobat tersebut kamu batalin lagi, dosa lagi gitu maksudnya. Wa'udta ila dzambi, kamu kembali lagi dosa tanian. Terus emang kenapa? Ya nggak boleh, ya kan? Nggak boleh, udah tobat kembali lagi dosa nggak boleh. Apalagi kalau yang udah tobatnya tobat yang yang tobat udah berhasil setahun, udah nggak pernah ngulang, jangan kembali lagi. Apalagi yang udah pernah haji Arafah, jangan pernah sekali lagi. Susah banget itu momen itu untuk kembali lagi, susah. Yang udah setahun berhasil atau yang sudah Arafah itu kan berarti udah bersih. Jangan sekali-kali lagi mau tergoda sama dosa. Karena untuk kembali lagi itu susah, momen itu bersih lagi murni seperti baru dilahirkan lagi dari ibu, itu lebih susah lagi nyarinya. Jadi mesti berusaha sungguh-sungguh stop dari dosa. Jauhin tuh kemungkinan dosa bisa nyentuh kita, jauhin dari kita, dari lingkungan kita. Jadi lingkungan kita bersih dari jerat-jerat syaitan tersebut, ya kan? Maka kalau kamu kembali ke dosa, ila dzambi tsaniyan, maka kembali lagi tobat. Jangan takut, kata Imam Ghazali. Kalau tobat batal, tobat lagi sampai berhasil setahun nggak ngulang dan seterusnya, gitu. Sampai setahun. Katanya fa'ud tsaniyan, mubadiran, buru-buru tobatnya. Buru-buru kembali lagi tobat. Wa qul li nafsika la'ali amutu. Bilang ke dirimu,
Jangan-jangan habis aku tobat yang kedua ini aku nggak kembali lagi, aku mati. Alhamdulillah mati dalam keadaan bersih dari dosa gitu. Jadi ketemu Allahnya aman, tenang gitu. Jadi kan itu yang kita harapin. Nggak ada itu yang nggak minum tadi nggak ada. Kita mau minum, udah dong. Di sini kan kita hidupnya udah terbatas. Di dunia hidup kita ini muslim mukmin terbatas. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, nunjuk orang nggak boleh. Sebenarnya kesel banyak mau nunjuk orang nggak boleh, mau ini orang nggak boleh. Udah terbatas nih kita. Di sono bebas dong, di sono udah minum apa, jangan di sini susah, di sono susah, jangan gitu kan. Jadi katanya, aku nafsika, jangan-jangan aku mati. Setelah aku tobat yang kedua ini belum sempat diriku ngajak dosa, aku sudah mati, aku untung, gitu kan. Qabla an a'uda ila dzambi. Hadhil marrah. Wa kadzalika tsanisan. Begitu juga kalau 3 kali. Habis tobat lagi yang kedua, dosa lagi. Jangan putus asa lagi, kembali lagi. Dosa lagi, kembali lagi, terserah. Pokoknya banyakin tobatnya dibanding dosanya. Jangan mau kalah, kembali ke dosa rajin. Jangan tobatnya kagak rajin, jangan dong. Lebih rajin tobatnya dibanding rajin dosanya. Sampai berhasil kita bersih jadi nggak mau dosa lagi selama-lamanya. Gitu kan? Bagaimana caranya? Itu berarti sudah berhasil. Itu berarti orang itu sudah dapat taubatnya. Wah, kalau udah dapat taubatnya, kalau ada wali ya, kalau ada orang soleh, wali gitu ya bisa melihat batin, itu orang yang udah tobat itu beda sama orang yang biasa. Kelihatan dia bakal ramah tamahnya itu sama ini orang. Kita lihat ini orang kok dibedain? Karena memang beda, bakal beda. Orang yang sudah berhasil bersih dari dosanya, dia akan berbeda pandangannya di sisi Allah Taala, ya kan? Maka katanya jangan mau kalah rajinnya kamu kembali kepada dosa dengan rajinnya kamu ke taubat. Wa kama akhadta dzamba wal auda ilaihi hirfatan, sebagaimana kamu jadikan hirfah itu kerjaan, sebagaimana kamu jadikan kembalinya kamu kepada dosa itu sebagai kerjaanmu hari-hari, tiap hari kembali ke dosa. Maka kata Imam Ghazali, fattakhid taubatan aidan, maka jadikanlah taubat itu kerjaanmu juga. Jangan kembali dosanya aja, ya. Tobatnya juga jadi kerjaanmu. Wal auda ilaihi hirfatan, jadi kembali kepada taubat itu menjadi kerjaan kita juga, ya. Jadi kalah biar kalah dia. Wala taskun fi taubat apa? Fi taubat ya. Wala takun gitu ya. Bukan wala taskun. Ya, bukan wala taskun gitu. Wala takun, janganlah kamu, kata Imam Ghazali, fi taubati ajaz minka fi dzambi. Janganlah kamu jadi dalam taubat tersebut lebih lemah daripada kembalinya kamu kepada dosa. Jangan mau kalah, ya kan? Ajakan diri ini kan kita terdiri dari diri sama ruh. Jangan mau kalah ruh, jangan mau kalah dengan diri. Diri ini kan sifatnya hewan. Jangan mau kalah ajakan hewan dibanding ajakan ruh. Kita menangin ruh kita, ya. Ajakan hewan kan maunya dosa mulu. Jangan mau kalah, katanya. Wala takun fi taubati ajaz minka fi dzambi. Wala tai'as. Terus jangan putus asa nih. Senjatanya setan putus asa. Wah, anak ini nggak bakal diterima lagi tuh. Kebanyakan dosanya udah di dosa aja. Jangan. Itu setan itu. Setan banget itu. Jadi dia pertama dipancing-pancing kita yang kecil-kecil. Udah terlanjur, itu di dosa. Terus yang lain lagi terus gitu. Jangan mau itu. Enggak ada terlanjur. Anak stop, enggak ada. Itu tadi khilaf. Itu tadi dosa kecil. Anak mau stop dari itu gitu. Jangan mau dia pancingnya dengan terlanjur, yang nggak sengaja dibikin rasa di hati kita, dibikin rasa, lanjutin yang lain gitu. Itu jangan mau, kita stop. Kalaupun ada tergelincir kita taubat, stop. Itu namanya dosa kecil, nggak diambil. Yang diambil itu yang sengaja, yang keduanya itu. Habis setan bilang udah lanjut, itu lanjutnya kita dosa. Lanjutnya kita itu yang dihitung. Yang nggak sengaja tersebut hanya ujian. Kalau kita nggak tergantung hati kita kepadanya, kita bisa singkap itu ada kaitnya. Kalau setan itu dosa itu ada kaitnya, nempel. Kalau kita bisa singkap, kita copot, itu nggak nyangkut ke kita. Terus kita aktivitas lagi yang lain, itu nggak nyangkut dosa itu ke kita. Tapi kalau kita lanjut, itu baru bahaya. Nah, jadi kan jerat-jerat setan itu dilempar-lempar. Ada yang terkaitnya. Namanya apa? Terkait. Cuma kita singkap, jangan kita biarkan dia nempel di kita. Alihkan, kemudian langsung konsentrasi ke aktivitas yang lain lagi, baca Quran lagi, yang lain lagi, gitu kan. Wala tai'as, jangan putus asa. Ini putus asa paling manjur nih. Senjata setan paling manjur buat kita yang gampang terjerumus ya.
Wala yamna'uka syaitan min taubah. Jangan sampai syaitan menghalangi kamu daripada taubat. Bisa bidzalika. Dibikin sama kita perasaan kita berdosa aja, enggak bakal diampunin, udah enggak ada yang diampunin. Dosa sebanyak apapun diampunin sama Allah Ta'ala, bakal diampunin sama Allah Ta'ala. Bahkan orang yang taubat sama seperti orang yang punya dosa. Dan Allah girang sama orang yang taubat lebih girang dari yang tadi. Gitu. Allah girang sama kita nih. Ini kita pendosa, kita taubat. Allah girang sama kita. Oh, gila, ya kan? Kita harap itu. Kita harap yang senangnya Allah sama kita, innallaha yuhibbut tawwabin. Padahal kita pendosa sebelumnya. Dengan kita taubat, Allah senang sama kita, ya kan? Maka jangan sampai setan menghalangi kita daripada taubat bisa bidzalika. Fa innahu dalalatul khair. Itu tandanya, tanda kebaikan. Tandanya kebaikan kalau kita dosa kembali lagi, dosa tobat lagi, dosa tobat lagi, itu tanda kebaikan. Amatas ma'qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu enggak pernah dengar sabdanya Nabi Muhammad SAW? Khiyarukum kullu mutafattan tawwab. Ya. Maknanya Allah alam, sebaik-baiknya kalian adalah semua yang sering diuji oleh dosa tapi sering tobat juga. Itu. Siapa di antara kita yang enggak pernah dosa? Semua manusia kita ini selain para nabi, kita pernah berdosa. Tapi sebaik-baiknya kita siapa? Yang mengakui kesalahannya. Kita tahu kita salah. Kita siapa? Kita tahu diri. Kemudian kita tobat, kita nggak kembali. Nah, itu ya sebaik-baik kita itu. Tidak ada orang yang murni bersih. Emang kita malaikat. Ya, kalau Allah mau ciptain kita tanpa dosa, ciptain malaikat aja. Karena kita kita memang manusia. Antara malaikat sama syaitan. Kalau kuatan syaitan jadi syaitan, kalau kuatan malaikat jadi malaikat, ya kan? Jadi kita ini manusia di antara malaikat sama syaitan. Nah, jadi kalau pasti berdosa, tidak ada kullukum khata'un. Semua kalian pernah berdosa. Tapi sebaik-baiknya orang berdosa siapa? Orang yang ngakui kesalahannya, taubat. Itu dia. Maka kita dosanya udah tahu kita pendosa. Ya udah kita mulai sekarang stop. Kita pengen jadi orang yang terbaik, gitu kan? Orang yang terbaik. Ya rukum, ai kasirul ibtila bidzambi. Jadi orang yang walaupun diuji dia udah tobat capek 2 bulan nahanin enggak dosa. Contohnya ya Allah di diri ngajak dosa lagi. Udah tobat lagi, jangan putus asa. Itu ngeranjutnya lagi 2 bulan lagi capek lagi tuh. 2 bulan tembus 2 bulan, alhamdulillah tahun ini 2 bulan lebih. 2 bulan seminggu enggak pernah mau dosa lagi. 3 bulan alhamdulillah bersih. Contohnya kegelincir lagi. Ya udah deh. Enggak pakai ya udah deh. Bangun lagi, jangan mau putus asa. Sampai berhasil setahun alhamdulillah. Muharram ketemu Muharram tidak pernah ngulang dosa yang itu tuh, yang biasa dilakuin. Setahun alhamdulillah dikasih rezeki umroh lagi, dikasih haji. Oh, bersih banget itu. Wah, itu jaga-jaga banget deh. Jangan sampai tersingkap lagi. Musuh banget tuh kita, jadi musuh banget sama dosa. Sama setan tuh kita jadikan musuh yang nyata. Kita jadikan musuh yang sebenarnya. Jangan sampai dia menggoda kita lagi. Gitu kata Imam Ghazali. Jangan mau kita kalah. Jadi kasirul ibtila. Jadi orang yang sering diuji memang dengan tergelincirnya dengan dosa, dan orang tersebut juga kasirut taubah minhu. Banyak dia taubat. Ini orang yang terbaik. Kalau orang yang memang nggak bisa dosa, ya kan beda sama yang diuji. Nggak bisa, dia di rumah aja di sana di gunung, tinggalnya di gunung, ya kan, nggak ada tetangga, nggak ada siapa-siapa, dia nyangkol sendiri nggak ada TV, nggak ada ini, nggak ada sinyal, nggak ada apa, tinggal, ya nggak ada dosa ya wajar, memang nggak bisa dosa dia, nggak bisa mau apa yang mau dibikin dosa ya kan, nah, itu beda sama yang tinggal di kota banyak ujian tapi bisa nggak dosa, beda, walaupun ya dua-duanya bagus, ya kan, waruju ilallah, maka kita mesti kembali kepada Allah Jalla Jalaluh bin nadamah dengan kita menyesal. Kita mesti ngakui kesalahan kita, nyesal daripada nggak dikasih minum nanti di akhirat, ya kan? Wal istighfar, minta ampun, wa tadkur qaulahu subhanahu. Maka kita sebut, kita ingat firman Allah Taala, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Bagi siapa yang pernah berdosa mendolimi dirinya, kemudian istighfar, Allah akan ampuni dia. Dia akan mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagi siapa yang berdosa, bagi siapa yang mendolimi dirinya, berdosa kan mendolimi dirinya. Berdosa itu berarti memaparkan dirinya kepada azab, gitu kan? Mendolimi dirinya. Kemudian dia istighfar, dia tahu dosa, minta ampun sama Allah,
dia akan mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wah, di sini. Dirangkul sama sini udah. Jangan takut. Dirangkul sama, yang penting mau ngaku dan mau minta ampun, itu aja. Jadi nggak bakal dijahatin sama Allah Taala. Hadihi wa billahi taufiq, maka inilah dan taufik hanya dari Allah SWT. Faslun wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل وسلم وبارك واغفر لوالدينا
والوالدين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عبد الهب وآله وصحبه عدد قاس شربه والحمد لله في البدع والتناهي والحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا والحمد لله رب العالمين يا